pemirsa, bersama saya Muhammad Sultan. Anda menyaksikan Lensa Update, menyajikan informasi yang aktual, akurat, terpercaya, dan langsung dari pusat pemberitaan. Berikut informasi yang kami rangkum untuk Anda. Baik pemirsa, langsung ke berita pertama, berita sosial. Sebuah kasus pencurian motor terjadi di daerah Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Kasus ini menghebohkan para warga karena pelaku melancarkan aksinya pada pagi hari, tepat di depan rumah warga. Satu buah motor Beat berwarna hitam telah dicuri oleh pelaku yang memakai topi hitam, memakai baju putih. Untuk informasi selengkapnya akan dihimpun oleh rekan kami, Riji, yang langsung berada di tempat kejadian. Baik pemirsa, saya sekarang berada di tempat lokasi kejadian pencurian, tepatnya di depan rumah korban, saudara Farhan. Sebuah motor metik hitam dilakukan menghilang setelah ditinggal pemiliknya ke dalam rumah sebentar. Di sini saya bersama saudara Farhan yang merupakan korban pencurian. Farhan bisa ceritakan kronologinya? Oke, bisa. Tadi pagi sudah jam 6:30 pagi, saya telah pulang untuk membeli sarapan dan saya masuk ke rumah untuk mengambil dompet. Setelah saya keluar, motor saya sudah hilang. Saya menanyakan ke tetangga, katanya sudah hilang. Jadi kamu sempat ngeliat nggak pelaku itu? Tidak sempat, tapi kata Pak RT, dia ada melihat ciri-ciri pencurinya. Coba tanya selengkapnya ke Pak RT. Baik pemirsa, saya sekarang bersama Pak RT setempat, Pak Raffi. Baik Pak, bisa ceritakan kronologinya? Boleh. Jadi saat saya jalan pagi, saya melihat ada orang yang mondar-mandir di dekat motor korban. Awalnya saya curiga, dia sering mondar-mandir terus, dan saat beberapa kemudian tiba-tiba motor hilang, raib diambil oleh pelaku. Tapi Bapak sempat nggak melihat pelaku atau motornya? Untuk pelakunya, dia memakai baju putih, topi hitam, dan memakai sepatu berwarna biru dongker. Terus plat nomornya agak nggak kelihatan ya, saya kurang jelas lihatnya. Untuk motornya itu motor Beat berwarna hitam, tapi saya sudah laporkan ke pihak berwajib. Baik, sesuai kata Pak RT tadi, pihak kepolisian kini sedang menyelidiki kasus pencurian ini. Warga dihimbau untuk tetap waspada, terutama dengan kendaraan milik mereka. Saya Riji, melaporkan dari tempat kejadian, kembali ke studio. Baik pemirsa, berita kedua adalah berita ekonomi. Kenaikan harga barang-bahan pokok kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Komoditas penting seperti beras, telur, dan minyak goreng mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Tim kami menghimpun suara dari warga dan para pedagang di pasar untuk mengetahui kondisi dan dampak yang mereka rasakan. Gimana tanggapan Ibu tentang harga sembako yang belakangan ini naik, Bu? Saya sebenarnya kewalahan sih mas, belanja bulanan saya jadi dikit, terus saya jadi harus makan yang sederhana, terus tidak apa ya, saya harus itu pengeluaran lah. Bagaimana tanggapan Bapak tentang harga sembako yang semakin naik, Pak? Jadi susah mas, saya jajanin anak-anak saya aja kudu mikir-mikir. Bahkan beli telur aja sama minyak aja harus pilih yang paling murah. Oh, oke Mas. Terima kasih ya Pak atas tanggapannya. Bagaimana yang Bapak rasakan dari harga sembako naik ini dari pemasokan, Pak? Susah mas, kami juga nyari tipis. Kalau harga dari Cibuter naik, yang mau nggak mau harus naik juga. Oke Pak, terima kasih tanggapannya. Ya. Berbagai keluhan dari para warga dan para pedagang di pasar mencerminkan betapa kenaikan harga bahan pokok menjadi dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan antara harga dan daya beli masyarakat tentu menjadi tantangan bagi pihak yang terkait. Oke pemirsa, setelah jeda ini kami akan menyiarkan berita-berita lainnya yang informatif dan tak kalah menarik dari berita sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lensa News
Update. Hari ini beautiful day. Selalu bersamaku. Go Ion, Pocari Sweat. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Sultan di Lensa News Update. Pada berita selanjutnya, kami menyiarkan berita dari politik, di mana kabar mengejutkan dari pejabat di daerah Provinsi Jawa Barat diduga kuat melakukan korupsi dana infrastruktur jalan raya. Diduga gubernur ini berinisial I. Untuk info selengkapnya akan dihimpun oleh rekan kami Farhan yang sudah berada di Gedung Kejaksaan Tinggi. Sultan, saat ini saya berada di Gedung Kejaksaan Tinggi yang berada di Jawa Barat. Saat ini pejabat Insan sedang menjalani pemeriksaan intensif sejak dari pagi. Ini bersama salah satu warga yang terdampak proyek mangkrak tersebut, yaitu Pak Ridi. Pak Ridi boleh kasih tanggapan tentang proyek mangkrak tersebut? Jadi udah lama banget nih jalan kita udah terarah. Katanya sih ada pengen pembangunan jalan baru, tapi nggak tahu kapan. Kalau emang benar duit dari korupsi sih, wah jarang aja nih. Terima kasih Pak Ridi. Terima kasih Farhan atas laporan langsungnya dari Gedung Kejaksaan Tinggi. Kasus ini tentu menjadi pembicaraan hangat dalam kasus pemberantasan korupsi, khususnya di tingkat daerah. Oke pemirsa, selanjutnya kami akan menyiarkan berita dari dunia olahraga setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lensa News Update. Pak, pesan mie steak. Indomie seleraku, Indomie dari dan Beli Indomie di minimarket terdekat. Indonesia, Indomie seleraku. Halo pemirsa, Anda masih bersama kami, khususnya saya Muhammad Sultan dalam Lensa News Update. Prestasi membanggakan dari seorang atlet muda asal kota Bekasi yang bernama Ihsan berhasil menorehkan juara lari 100 meter putra dan berhasil menghasilkan medali emas. Untuk info selengkapnya, kami sudah terhubung oleh rekan kami, Davi, yang sudah berada di lokasi kejuaraan. Terima kasih Ustaz Sultan. Saat ini saya berada di Stadion Utama Kota Bekasi, di mana tempat digelarnya perlombaan lari tahun 2025. Saat ini saya sedang bersama sang juara, yaitu Ihsan, atlet muda yang berhasil memenangkan perlombaan pada kali ini. Selamat atas kemenanganmu Ihsan. Bisa diceritakan bagaimana perasaanmu setelah dapat meraih medali emas pada perlombaan kali ini? Ya tentunya saya sangat senang karena setelah latihan berbulan-bulan dapat membuahkan hasil yang diimpikan dan juga bisa membawa nama baik Kota Bekasi. Luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana suasana perlombaan tadi? Tentunya tadi persaingannya sangat ketat, apalagi di 50 meter terakhir. Tapi saya terus fokus dan akhirnya bisa memenangkan kejuaraan kali ini.
sekarang saya bersama pelatih Ihsan, yaitu Bapak Gia. Bagaimana Anda melihat perkembangan sekarang? Ya, saya jujur sangat senang sekali karena Ihsan ini jujur mempunyai potensi besar dalam mengikuti perlombaan. Dan tentunya saya latih dengan sedemikian rupa serta kerja keras dia membuahkan hasil yang sangat sempurna. Alhamdulillah. Apakah ada target untuk perlombaan selanjutnya? Ya, target saya Ihsan semoganya bisa mengikuti kejuaraan di Asia pekan depan dan bisa mewakili Kota Bekasi atau bisa juga menjadi atlet Indonesia. Ya, yang saya rasa Ihsan juga perlu belajar teknik kecepatan dan pertahanan diri dalam persiapan lomba. Oke, terima kasih Bapak. Demikian laporan dari saya. Kita kembali ke studio. Terima kasih Davi atas laporan langsungnya dari lokasi kejuaraan. Kita doakan semoga Ananda Ihsan terus berprestasi di tingkat selanjutnya. Dan sekaligus berita ini menjadi penutupan pada perjumpaan kita pada kali ini. Saya Muhammad Sultan Trisaka dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat, dan salam sejahtera.